warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para jamaah salat zuhur yang saya hormati, mari bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mulai pengajian singkat ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita dengarkan pada kesempatan kali ini, Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah, kita akan segera memasuki Idul Adha atau Idul Kurban. Sedikit saya akan jelaskan berkaitan dengan kurban. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa masing-masing umat manusia, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, itu ada ibadah kurbannya. Yani di dalam Al-Quran misalnya disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Walikulli ummatin, dan bagi tiap-tiap umat, ja'alna, aku jadikan, mansakan, yakni penyembelihan atau kurban. Tujuannya apa? Liyadhkuru ismallah, agar mereka itu menyebut nama Allah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, terhadap apa yang telah direzekikan oleh Allah kepada mereka, yakni berupa binatang-binatang ternak. Kalau kita menilik daripada sejarah, misalnya Nabi Adam alaihissalam, itu ada kurban putra Nabi Adam. Di dalam surat Al-Maidah 27 dijelaskan, idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadima wa lam yutaqabbal minal akhar. Itu cerita putra Nabi Adam, Qabil dan Habil. Termasuk kurban Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya, yakni wa fadainahu bidzibhin azim. Ini cerita yang kemudian menjadi penerus daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini Nabi Muhammad melanjutkan apa yang disyariatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Para jemaah sekalian, apa kurban itu? Ini harus dijelaskan ini. Kurban itu ya ma yuzbahu minan na'am. Kurban adalah sesuatu yang disembelih atau ternak yang disembelih taqarruban ilallah. Tujuannya untuk taqarrub kepada Allah, mendekat kepada Allah, dan ditentukan dengan hari yaumil Aid, dari Idul Adha ila akhir ayyamit tasyrik, hingga akhir hari tasyrik. Jadi tanggal 10 hari tasyrik 3 hari, 11, 12, 13. Jadi ada kesempatan yang panjang sebenarnya. Ini di dalam kitab Mughniul Muhtaj juz 6 halaman 122. Terus bagaimana para jemaah sekalian berkaitan dengan hukum berkurban? Kalau kita mengacu kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Baihaqi, dijelaskan bahwa ada tiga hal hiya alayya faraid, di mana bagi saya, yakni Nabi Muhammad, faraid ini wajib. Bagi saya Nabi Muhammad wajib. Walakum tatawu'un, bagi kamu tatawu, ini sunnah saja. Apa? Yang pertama, an-nahru. An-nahru itu artinya kurban.
Yang nomor 2 wal witru, salat witir bagi Nabi Muhammad wajib, tapi bagi kita sunat. Wad duha, dan salat duha. Ini para jemaah sekalian. Jadi 3 hal ini bagi Nabi Muhammad sunat, bagi Nabi Muhammad wajib, tapi bagi kita adalah sunat. Para jemaah sekalian, sampai kepada kesimpulan bagaimana hukumnya. Hukum kurban bagi kita ini ternyata kemudian diterjemahkan oleh para ulama. Hukum kurban itu ada khilaf ya, ada yang mengatakan sunat, ada yang mengatakan wajib. Misalnya Imam Syafi'i menyampaikan, qala Syafi'i wa balagana anna Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma kana la yudhhiyan karahiyata ayyura annaha wajibatun. Telah sampai kepada kami, katanya Imam Syafi'i, bahwa Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu pernah tidak menyembelih kurban. Jadi harusnya tiap tahun kurban, tiap tahun kurban, tiap tahun kurban. Namanya pemimpin, apa yang dilakukan oleh pemimpin biasanya diikuti oleh masyarakat atau rakyatnya. Abu Bakar dan Umar pernah satu ketika tidak kurban, bukan pelit, bukan. Tujuannya karena khawatir akan dianggap wajib oleh rakyat, oleh umat pada saat itu. Saya kutip di dalam kitab Mukhtasar Al-Muzanni. Artinya ada yang mengatakan bahwasanya ini sunat, tidak wajib. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah menyampaikan bahwa kurban itu wajib. Mengambil dari mana? Mengambil dari sebuah hadis yang menjelaskan man wajada sa'atan, barang siapa memiliki keluasan rezeki, walam yudhhi, sedangkan dia tidak mau berkurban, fala yaqrubanna musallana, maka jangan sampai mendekat ke tempat sholat kami, nggak usah ke masjid, nggak usah ke musola. Artinya tidak diakui sama Nabi kalau ada orang punya kemampuan, orang kaya tapi tidak mau berkurban. Ini hadisnya keras ini. Man wajada sa'atan, barang siapa mempunyai keluasan rezeki, walam yudhhi, sedangkan dia tidak mau berkurban, fala yaqrubanna musallana, jangan sekali-kali mendekat kepada masjid, kepada musola, sono gitu. Ya, ini kan keras peringatan dari Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hal yang menarik yang perlu saya sampaikan para jamaah sekalian berkaitan dengan hadis yang melarang memotong kuku kurban dan rambut kurban. Nah, ini perlu saya jelaskan sedikit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu dhibahun, barang siapa mempunyai sesembelihan atau kurban, sudah memutuskan kurban, sudah beli kurban, hewannya sudah di depan, fa idza uhilla hilalu dzulhijjah, apabila masuk sudah bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sudah masuk, kurban sudah dibeli, fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'a hatta yudhhiya, maka jangan sekali-kali kau mengambil rambutnya, bulunya, dan jangan sekali-kali mengambil kukunya. Nah, ini kukunya ini ada bertanya kepada saya, Kiai, ini nya itu kembali ke kurban apa kembali kepada yang kurban? Ini harus jelas ini. Jangan sekali-kali memotong kukunya dan rambutnya. Rambutnya siapa itu? Rambutnya kambing apa rambutnya yang motong kurban? Nah, kalau kita melihat yang paling dekat sih sepertinya mengacu kepada kurbannya, mengacu kepada sapinya. Yani jangan ya kalau cuma kambing kecil-kecil kayak di Indonesia itu nggak kerasa, tapi kalau kan kurbannya itu sampai 100.000, kemudian bulunya tebel-tebel, dicukur dijadikan benang wol, ya lumayan juga kan. Nah, ini para jamaah sekalian. Tapi ada juga yang menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah orang yang berkurban. Saya ulang, orang yang berkurban. Jadi orang yang berkurban itu kalau sudah masuk tanggal 1, 2, 3 sampai 10 Dzulhijjah,
jangan potong rambutnya, jangan potong kukunya. Jadi ada dua pendapat. Kalau saya menyarankan kepada bapak dan saudara sekalian, ya melaksanakan dua-duanya, begitu kira-kira. Tafaulan untuk apa? Ngambil barokah. Karena di sana kalau orang sedang melaksanakan haji, tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku. Maka hal semacam itu dikenakan kepada kita. Kita ini mengambil barokah dari pelaksanaan ibadah haji yang sedang dilaksanakan oleh kaum muslimin. Para jemaah sekalian yang saya hormati, berkaitan dengan ini saya harus menjelaskan karena memang ada pertanyaan khusus para jemaah sekalian. Terus waktunya menyembelih, ya waktu menyembelih pasti tadi sudah saya sampaikan, karena ibadah kurban ini ibadah khusus, bukan sembarangan, berkaitan dengan tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Terus jangan sampai sekali-kali kita itu menyembelih sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha. Misalnya para jemaah sekalian, man dzabaha qabla sholati, barang siapa menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha, fa innama yadhbahu li nafsih, maka itu namanya menyembelih untuk dirinya sendiri, bukan kurban namanya. Wa man dzabaha ba'da sholat, barang siapa menyembelih kurban setelah sholat, faqad tamma nusukuhu, maka telah sempurna ibadahnya. Wa asaba sunnatal muslimin, dan dia sesuai dengan sunnah umat Islam. Artinya begini para jemaah sekalian, kalau sebelum tanggal 10, saya ini pernah punya pengalaman, ada orang nitip kurban kepada saya, kurbannya sebelum tanggal 10 sekarat, malah sudah menggelepar mau mati, entah kenapa ya. Saya kan tanggung jawab, saya panggil. Siapa yang saya panggil itu? Yang punya kurban. Pak, ini kurban bapak ini kok mau mati, kata saya. Terus solusinya bagaimana Kiai? Begini aja lah, saya solusi bukan sekedar solusi hitam fikih, tapi saya mengambil maslahat. Ini kalau mati begini saja ya mohon maaf, sia-sia nanti, kata saya. Ini masih hidup, masih sempurna hidupnya, potong aja lah. Kalau motong sebelum Idul Adha, namanya bukan kurban, ya ibadah biasa para jemaah sekalian. Termasuk juga memotong kurban setelah tanggal 11, 13, 12, 13, setelah tanggal 13 kok motong kurban, bukan kurban namanya, tapi ibadah biasa, bisa dijadikan hadiah sampai hari tasyrik istilahnya kita. Kemudian para jemaah sekalian, memang kurban beda dengan beda dengan zakat fitrah. Kalau zakat itu asnafus samaniyah, ada 8 golongan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tetapi kalau zakat, kalau kurban, misalnya dalam Al-Quran surat Al-Hajj 28 dijelaskan, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Nah, ini ayat ini berangkat dari ini. Intinya apa? Pembagian kurban itu dibagi menjadi 3. Satu untuk dirinya sendiri, nomor 2 untuk fakir miskin, nomor 3 untuk hadiah. Nah, jadi kalau umpamanya sapi ya dibagi belah menjadi 3, untuk dirinya sendiri, untuk fakir miskin, dan untuk hadiah. Lah ini kalau kurban bukan kurban nadar. Kalau kurban nadar beda. Ini para jemaah sekalian. Jadi mohon bapak-bapak, ibu-ibu yang kurban di rumah, tolong tradisikan kurbannya juga dimakan, tabarukan, ngambil barokah, ya, ngambil barokah. Ada memang pemahaman jangan makan. Kenapa? Ini kurban, nggak boleh. Nggak boleh kalau kurbannya itu nadar. Kalau saya naik pangkat, kalau saya sembuh, kalau saya punya anak lahir selamat, maka saya akan kurban. Ini namanya nadar. Kalau nadar tidak boleh dimakan, diserahkan sepenuhnya kepada orang lain. Ini para jemaah sekalian. Jadi memang wajib disedekahkan itu, misalnya di dalam kitab Fathul Bari itu dijelaskan, wa amma shadaqatu minha, adapun sedekah daripada kurban itu fasahih, menurut pendapat yang sahih, annahu yajibut tasadduq, wajib bersedekah minal udhiyah, dari kurban yang diberikan, bima yaqa'alil ism, ya, kepada orang tertentu. Tapi wal akmal ayatasaddaqa bimu'dhamiha, yang paling sempurna adalah bersedekah dengan
lebih banyak, maksudnya bimu'udhamiha itu lebih banyak. Jadi kalau saya mengartikan sepertiga, ada 3 lah. Pertama untuk diri, untuk hadiah. Kalau hadiah ini ya masuk kepada siapapun, tetangga kita misalnya, mohon maaf, misalnya ada tetangga kita non muslim yang perlu dikasih hadiah, hadiah ini ya, kasih hadiah. Ya, fakir miskin ya pasti diutamakan. Jadi dibagi menjadi 3. Para jemaah sekalian yang saya hormati, ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kurban. Cuma ada pertanyaan lagi, saya ulang-ulang. Bagaimana Pak Kiai kalau satu kurban diniatkan untuk orang yang sudah wafat? Saya sarankan kurbannya ya untuk diri kita sendiri, tapi yang dikirimkan itu bukan saya kurban untuk almarhum bapak saya, yang bapak sudah selesai. Saran saya pahalanya, nah pahalanya saja saya kurban, pahalanya saya kirim kepada beliau. Ini lebih selamat lah, lebih aman daripada khilaf ya. Karena ada yang mengatakan ya nggak boleh lah, orang sudah meninggal kok dikurban. Saya tidak mau membahas ini, saya hanya mengatakan solusinya. Ya orang mau kurban jangan dilarang-larang. Termasuk juga tradisi di sekolah-sekolah itu sekarang urunan. Kurban urunan Pak ya. Jadi urunannya itu satu kambing, satu kelas beli satu kambing. Ada yang nyumbang 100.000, 200.000, dikumpulkanlah uang itu. Akhirnya kuat beli kambing. Sedangkan satu kambing keputusannya, ketetapannya di dalam fikih, satu kambing untuk 1 orang, satu sapi untuk 7 orang. Ini sudah fikih itu. Jadi mohon maaf kalau ada yang menjelaskan satu kambing bisalah untuk semua orang. Rasulullah mencontohkan semacam itu. Rasulullah itu mencontohkan khusus kepada beliau. Tetapi kalau penjelasan secara umum bahwasanya satu kurban untuk 1 orang, satu kambing ya, satu sapi atau satu onta untuk 7 orang. Kalau pahalanya boleh, misalnya nih ada sebuah hadis, satu korban untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan begini, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Jadi ada hadis yang menjelaskan ini kurban untuk aku, untuk keluarga aku, dan untuk seluruh umat Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan lah ini menunjukkan satu kambing boleh untuk satu keluarga, boleh pahalanya, boleh. Sama bapak misalnya boleh datang ke JIS, Jakarta International Stadium, 1 orang 1 tiket, bener nggak? Adapun bapak bawa HP kemudian bapak siaran langsung dibagikan kepada kawan dan sebagainya, boleh apa tidak? Kan boleh saja. Sama halnya dengan saya kurban 1 kambing, kemudian saya niatkan ya Allah, pahala daripada kurban ini saya bagikan kepada mak saya, kepada bapak saya, ya boleh, nggak ada larangan. Cuma secara fikih hitam putihnya seperti tadi. Ini sempat rame, video ini beredar lagi hari ini. Oh salah itu umat Islam itu, yang di Indonesia salah. Yang benar itu 1 kambing untuk berapa saja, 1 keluarga 10, 20, pokoknya 1 kambing. Ini ada hadisnya, saya jelaskan. Yang dimaksud itu adalah pahalanya boleh disebar ke siapa saja. Tapi kalau masalah hukum berapa untuk berapa, itu sudah ada ketentuan, yakni 1 kambing untuk 1 orang, kemudian 1 sapi atau 1 onta untuk 7 orang. Nah, para jemaah sekalian, kalau saya tidak ingin melarang ya, misalnya ada ibu-ibu arisan apa? Arisan kurban. Padahal ibu-ibunya ada 50, kurbannya cuma 1 atau 2. Ya saya jawab, ya nggak apa-apalah. Tapi tidak disebut kurban namanya, tapi disebut ibadah biasa, hadiah dan sebagainya. Tapi untuk membangkitkan syiar nggak ada masalah para jemaah sekalian, tidak ada larangan. Tapi tidak disebut kurban. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya sebagai tambahan bekal ilmu kepada kita semuanya. Dan saya berharap apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaat. Demikian, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.